Great, good morning. Pagi hari ini temanya adalah health cannot be bought, but it can be protected. Ya, teman-teman, kesehatan itu tidak bisa dibeli, tapi bisa dijaga. Alright, welcome back in this Andre Saber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, pernahkah Anda berpikir ya, kalau kesehatan ini bisa dibeli di apotek? Berapa harga? Ya, 1 liter kesehatan lah. Atau seperti seorang pasien yang pernah saya dengar di rumah sakit berkata dengan wajah yang pucat ya, kalau kesehatan ini bisa dibeli, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membelinya, sekalipun saya harus menjual rumah saya. Tapi sayangnya kesehatan itu tidak dijual. Kita baru sadar betapa berharganya ketika kita kehilangannya. Teman-teman, banyak orang yang rela membeli mobil mewah, tas mahal, ya, bahkan makanan yang cepat saji setiap hari loh, tapi tidak pernah berinvestasi untuk kesehatannya. Nah, ini menarik. Padahal ada pepatah yang berkata, "He who has health has hope, and he who has hope has everything." Dia yang memiliki kesehatan, ya, memiliki harapan, dan yang memiliki harapan memiliki segalanya. Alright, mari kita bicara menurut Alkitab. Bicara apa ya? Nilai kesehatan menurut Alkitab. Alkitab tidak hanya bicara soal keselamatan jiwa, tapi juga kesejahteraan tubuh. 3 Yohanes 1 ayat 2 mencatat ya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tuhan itu rindu umatnya sehat jasmani dan bahkan rohaninya. Kesehatan bukan hanya hadiah, tapi juga soal tanggung jawab. Ya, di kitab Daniel 1 ya, Daniel dan teman-temannya menolak santapan raja yang berlemak. Mereka memilih apa? Makan sayur atau air putih. Dan hasilnya apa? Mereka tampak lebih sehat dan lebih cerdas daripada semua yang makan santapan raja. Jadi prinsipnya gimana? Prinsipnya adalah ketaatan menghasilkan kesehatan, disiplin menghasilkan kekuatan. Kesehatan adalah bentuk ibadah. Ketika kita menjaga tubuh, kita menghormati Sang Pencipta tubuh itu sendiri ya. Alright ya. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak-bapak di ruang rawat jantung dengan selang oksigen di hidungnya. Dia berkata pelan, "Pak, dulu saya tidak pernah sakit, tapi saya juga tidak pernah bersyukur. Saya pikir sehat itu biasa saja." Lalu air matanya menetes. Sekarang saya baru tahu, napas yang lancar ini bukan suatu hal yang sepele, bukan suatu hal yang remeh-temeh. Ini hadiah yang luar biasa. Kadang Tuhan izinkan tubuh kita ini lemah, bukan karena Dia tidak sayang, tetapi supaya kita belajar menghargai hidup dan menyadari siapa sumber kekuatan kita. Mazmur 73 ayat 26 ya, berkata, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Kesehatan itu bisa hilang, tapi kehadiran Tuhan tidak pernah hilang. Dan justru di saat kita lemah, kasih Tuhan terasa paling nyata. Ada seorang bapak-bapak yang setiap kali batuk sedikit langsung minum vitamin, lalu berkata ke istrinya, "Mah, sepertinya tubuhku ini seperti mesin Ferrari, jadi harus dijaga pakai oli yang mahal." Lalu istrinya jawab apa? "Iya Pak, tapi kalau mesinnya Ferrari, bensinnya jangan makan gorengan terus."
Ya, kadang kita ingin sehat ya, tapi gaya hidup kita tidak mendukung. Kita berdoa minta umur panjang, tapi tangan tidak berhenti mengambil gorengan dan makan rendang tiap malam. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 6 kepada orang lumpuh di kolam Bethesda. Masih ingat? Dia bilang apa? Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini bukan hanya soal mujizat ya, tapi juga soal kemauan untuk berubah. Ini penting. Kita tidak bisa berharap Tuhan selalu sembuhkan kalau kita sendiri tidak mau menjaga kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi prinsip kesehatan dari tokoh-tokoh Alkitab ya, perhatikan ya. Daniel hidup teratur dan disiplin. Ia menjaga makanan dan pola hidupnya demi ketaatan kepada Tuhan. Elia gitu, Nabi Elia, masih ingat? Dia perlu istirahat setelah mengalahkan nabi-nabi Baal ya. Elia kelelahan dan ingin mati. Tuhan tidak menegur, tapi memberi makan dan menyuruhnya apa? Tidur. Kadang yang kita butuhkan bukan mukjizat, tapi istirahat. Yesus itu mencontohkan hidup yang seimbang ya. Di tengah pelayanan ia tetap menyediakan waktu untuk menyendiri dan berdoa kepada Bapaknya. Time with God is the best medicine for the soul. Waktu bersama Tuhan adalah obat terbaik bagi jiwa. Teman-teman, perhatikan saya ke depannya. Perhatikan. God help is not something we can buy. However, it can be extremely valuable savings account. Ya, kesehatan yang baik bukan sesuatu yang bisa dibeli, tapi bisa menjadi tabungan yang sangat berharga. Ya, so take care of your body. It's the only place you have to live. Jagalah tubuh Anda karena itu satu-satunya tempat di mana Anda bisa tinggal. Ya, when health is gone, wealth is useless. Ketika kesehatan Anda hilang, kekayaan menjadi tidak berguna, nggak ada gunanya, sia-sia ya. Jadi pesan moralnya apa? Kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga, bukan alasan untuk sombong. Tubuh ini bukan milik kita, melainkan bait Roh Kudus. Mari kita hidup dengan bijak, makan secukupnya, istirahat cukup, dan yang paling penting, bersyukurlah setiap hari. Jadi closing statementnya, teman-teman, hidup sehat itu bukan berarti tanpa penyakit, tapi tetap bersyukur, tetap beriman, dan tetap berpengharapan walaupun tubuh kita lemah. Ya, Yesaya 40 ayat 31 mencatat apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan itu ingin kita kuat. Tuhan ingin kita sehat. Bukan hanya di tubuh, tapi di iman. Ya, teman-teman, tolong dijawab ya. Pertanyaan ini, jawab sendiri-sendiri dan renungkan pertanyaan ini. Apakah Anda sudah menghargai tubuh Anda sebagai bait Roh Kudus? 2. Bagaimana kebiasaan makan dan istirahat Anda menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan? 3. Apakah Anda menjaga kesehatan hanya demi diri sendiri atau supaya Anda bisa lebih lama melayani Tuhan dan sesama? Terakhir, 4. Apa langkah kecil yang bisa Anda lakukan saat hari akhir-akhir ini untuk memperbaiki gaya hidup Anda? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan. Kami sadar kesehatan ini tidak bisa dibeli, tapi bisa kami jaga sebagai bentuk syukur kami. Tolong kami untuk hidup bijak, menghormati Engkau dengan tubuh kami, dan tetap kuat walau kami lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika video ini atau YouTube ini
memberkati Anda. Silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, kepada komunitas-komunitas yang lain. Please subscribe, comment, like, and share. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.